Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi mata kuliah Matematika Farmasi dengan pokok bahasan fungsi. Untuk pokok bahasan fungsi ada 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah mengenai definisi dan beberapa terminologi yang berkaitan dengan fungsi. Lalu yang kedua ada jenis dan grafik fungsi, dan yang terakhir adalah terkait operasi fungsi, termasuk di dalamnya adalah mengenai inverse. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas untuk subpokok pembahasan pertama, yaitu tentang definisi dan beberapa terminologi atau istilah dalam fungsi. Fungsi memiliki definisi di sini. Misalkan saya punya fungsi f dari himpunan A ke himpunan B, ditulis di sini f A ke B didefinisikan sebagai aturan pengawanan. Setiap x elemen dari A dengan tunggal terhadap fx elemen B. Nah, di sini kata kuncinya adalah selain pengawanan setiap elemen dari himpunan A dengan tunggal terhadap fx elemen himpunan B, seperti itu. Jadi ada kata pengawanan, kemudian kata kunci yang kedua adalah semua elemen dari A ini harus mempunyai kawan, tetapi kawannya adalah tunggal terhadap elemen yang ada di B. Lebih lanjut, himpunan A adalah daerah asal atau kita sebut sebagai domain, dan biasanya dinotasikan dengan df seperti ini, atau ada yang juga menuliskan notasinya sebagai D indeks F. Jadi seperti ini, D dengan indeks F. Boleh seperti itu. Lalu kembali lagi di sini, untuk himpunan B itu kita sebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Lebih lanjut lagi, untuk himpunan B, seluruh himpunan B yang menjadi kawan dari anggota himpunan A itu nanti kita sebut sebagai ring atau daerah hasil yang biasanya dinotasikan dengan RF. Ada yang menotasikan seperti ini, ada pula yang menotasikan seperti R indeks F. Jadi ini. Jadi di sini adalah domain, sedangkan untuk domain F, sedangkan untuk RF adalah ring atau daerah hasil dari F. Saya mempunyai beberapa diagram di sini. Berdasarkan definisi bisa kita identifikasi dari kelima diagram yang saya sajikan di slide ini, tidak semuanya adalah fungsi. Ada beberapa fungsi, ada yang juga bukan. Kita mengidentifikasinya yaitu berdasarkan definisi yang telah diberikan terkait dengan fungsi, yaitu pengawanan. Kemudian di situ seluruh himpunan dari domain itu harus mempunyai kawan. Lalu berikutnya adalah kawan dari himpunan domain itu harus 1, tidak boleh lebih dari 1. Nah, untuk yang pertama saya punya F1. F1 di sini apabila kita identifikasi F1 untuk domainnya adalah A, dengan di sini A mempunyai 3 anggota himpunan, di mana untuk setiap elemen di A di sini dia mempunyai kawan di B. Akan tetapi di sini ada salah satu anggota himpunan A yaitu A2 yang mempunyai kawan lebih dari 1. Nah, ini yang tidak boleh. Sehingga di sini F1 bisa kita katakan bukan merupakan fungsi. Bagaimana dengan F2?
F2 di sini ada pengawanan, tetapi di sini setiap anggota domain A tidak semua mempunyai kawan. Ada A3 yang tidak mempunyai kawan. Nah, dari sini sudah bisa kita simpulkan bahwa F2 bukan merupakan fungsi. Untuk F3, A1, A2, dan A3 yang merupakan anggota himpunan dari domain semuanya mempunyai kawan ya, tetapi di sini juga tidak ada yang lebih dari satu kawannya. Nah, dari sini bisa kita katakan F3 adalah fungsi. Dari sini kita tahu bahwa untuk kodomain tidak berlaku aturan tersebut. Kodomain boleh mempunyai, anggota himpunan kodomain boleh mempunyai kawan yang lebih dari satu, dan juga dia boleh misalkan dia tidak mempunyai kawan. Contohnya ada di F5. F5 ini fungsi, meskipun anggota di B, di kodomain yaitu B1 tidak mempunyai kawan. Lalu untuk F4 ini dia jelas adalah fungsi juga. Lebih lanjut lagi, F4 itu adalah fungsi 1, 1. Jadi kalau fungsi 1, 1 itu berarti setiap anggota di A mempunyai tepat satu kawan di anggota di B, di elemen dari himpunan B. Begitu pula B mempunyai tepat satu kawan di anggota himpunan A. Itu adalah fungsi 1, 1. Lalu kalau kita pernah mendengar istilah fungsi pada, itu adalah apabila setiap anggota kodomain habis berpasangan. Dalam hal ini F4 ini adalah fungsi 1, 1 dan juga fungsi pada, sehingga bisa kita katakan dia adalah fungsi bijektif. Untuk F5 dia tidak pada, ini tidak habis, meskipun dia fungsi 1, 1. Untuk A1 punya kawan di B2, A2 punya kawan di B3, tapi di situ tidak habis, tidak pada, karena B1 masih ada sisa. Itu terkait dengan fungsi dan bukan. Lalu berbicara masalah terminologi, salah satu terminologi dari fungsi adalah tadi domain, yaitu daerah asal. Secara umum berbicara tentang daerah asal kita bisa membagi menjadi dua, yaitu daerah asal alami atau natural domain, merupakan daerah asal yang diperoleh apabila suatu fungsi tidak menyebutkan daerah asalnya. Jadi apabila tidak ada keterangan fungsi tersebut itu daerah asalnya apa, maka kita bisa menentukan daerah asalnya itu berdasarkan natural domain, yaitu daerah asal alami. Yang kedua adalah daerah asal yang tak alami, yaitu apabila daerah asal yang telah ditentukan oleh penyusun fungsi sehingga fungsi telah ditentukan batas-batasnya. Beda kalau misalkan di situ kita sudah menentukan nilai dari domainnya apa saja, sehingga di situ tidak lagi kita menentukan daerah asal alami dari fungsi tersebut. Nah, contoh dari daerah asal alami yaitu misalkan kita mempunyai fungsi, di sini saya menuliskan ada fungsi fx sama dengan x plus 2. Maka di sini domain saya tidak menuliskan secara khusus, maka saya bisa menentukan domain alami dari fx. Domain alami dari fx adalah kita bisa memasukkan x ini sebarang bilangan real, sehingga untuk df-nya adalah df, saya bisa menentukan df itu adalah x, demikian hingga x elemen bilangan real. Ini adalah domain alami dari fx. Jadi kalau misalkan ini jelas ya, semua bilangan real bisa kita masukkan ke fungsi x plus 2. Baik itu yang negatif, yang positif, 0, maupun yang rasional dan irasional. Itu terkait dengan domain alami.
Lebih lanjut lagi di sini yang harus kita perhatikan apabila kita nanti menemukan fungsi yang mempunyai bentuk fungsi rasional atau fungsi akar kuadrat. Maka apabila kita menemukan bentuk fungsi-fungsi tersebut, yang pertama, apabila kita menemukan bentuk fungsi rasional, kita harus mencari untuk domain alaminya yang menyebabkan fungsi tersebut akan tidak terjadi pembagian dengan 0. Nah, jadi kita mencari bilangan yang dia nantinya tidak menyebabkan dia terjadi pembagian dengan 0. Itulah yang menjadi domain alami. Yang harus dikecualikan makanya adalah bilangan yang menyebabkan pembagiannya 0. Jadi yang diabaikan ini artinya domainnya adalah yang bilangan yang tidak menyebabkan pembagian dengan 0. Lalu bagaimana dengan akar kuadrat? Akar kuadrat itu kita harus mengecualikan bilangan-bilangan yang menyebabkan adanya akar bilangan negatif. Artinya untuk domain alami dari bentuk fungsi akar kuadrat itu adalah bilangan-bilangan yang dia tidak menyebabkan nanti di dalam akar kuadrat ini bernilai negatif. Jadi syaratnya berarti harus lebih besar sama dengan 0, seperti itu. Nah, dalam kasus ini saya mempunyai 3 fungsi. Ada fungsi f(x) sama dengan 1/3 min x. Yang kedua ada gx sama dengan akar x kuadrat min 4, dan yang terakhir adalah hx sama dengan 1/akar 4 min x kuadrat. Bagaimana cara mencari domain alaminya? Karena di sini saya tidak menentukan domainnya apa saja, maka kita bisa mencari domain alaminya. Yaitu di sini untuk yang pertama, untuk fx sama dengan 1/3 min x. Maka untuk domain dari f itu adalah x elemen bilangan real dengan syarat x-nya itu adalah apa di sini? Dengan syarat 3 min x tidak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa kita jabarkan lebih lanjut, yaitu x elemen bilangan real dengan syarat di situ berarti x tidak boleh sama dengan 3. Seperti ini sudah benar. Atau misalkan ada yang mau menuliskan lebih jelas lagi, yaitu x elemen bilangan real dengan syarat berarti kalau tidak boleh sama dengan 3, artinya di sini dia bisa x itu lebih besar dari dari 3, atau boleh x itu kurang dari 3. Jadi boleh x kurang dari 3 atau x lebih besar dari 3. Ini baik jawaban ini maupun baik jawaban yang x elemen bilangan real dengan syarat x tidak sama dengan 3 atau x elemen bilangan real dengan syarat x kurang dari 3 atau x lebih dari 3, dua-duanya benar, sama saja, seperti itu. Itu adalah untuk domain alami dari fx. Bagaimana dengan domain alami dari gx? Nomor 2 di sini. Misal di sini gx-nya tadi adalah akar x kuadrat min 4. Jadi gx sama dengan akar x kuadrat min 4. Maka di sini syaratnya tadi untuk akar kuadrat yaitu harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga untuk dg
sama dengan, yang jelas dia adalah elemen bilangan real, tapi punya syarat yaitu X kuadrat min 4 harus lebih besar sama dengan 0. Atau saya bisa menuliskan, menyederhanakan di sini, berarti untuk X kuadrat min 4 lebih besar sama dengan 0. Berarti di sini bisa kita faktorkan. Kita faktorkan di sini, misal di sini saya buat pemfaktorannya di luar. Berarti di sini saya faktorkan adalah X plus 2 dan X min 2 harus lebih besar sama dengan 0. Kira-kira nilai X apa saja yang menyebabkan X plus 2 kali X min 2 itu lebih besar sama dengan 0? Bisa kita gunakan bantuan garis bilangan real. X plus 2, X min 2, berarti di sini ada kemungkinan X-nya adalah sama dengan min 2 dan sama dengan 2. Kenapa di sini saya buat ini bulatan penuh? Karena di sini sama dengan. Kemudian kita cek untuk nilai yang kurang dari 2, dia nilainya adalah di sini, misal kita ambil 3, min 3 plus 2 min 1, min 3, min 2, min 5, min 5 kali min 1, positif. Maka di sini dia nilainya positif. Untuk 0, kita ambil yang tengah misalkan 0 untuk mempermudah. 0 plus 2, 2, 0 min 2, min 2, min 2 kali 2, min 4, dia negatif. Yang sini 3 plus 2, 5, 3 min 2, 1, 5 kali 1, 5, positif. Nah, yang kita cari adalah yang lebih besar sama dengan. Sehingga di sini kita mendapatkan nilainya adalah X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan 2. Sehingga di sini saya bisa menuliskan X elemen bilangan real dengan syarat X-nya kurang dari sama dengan, maaf ini min 2, min 2 atau X lebih besar sama dengan 2. Ini adalah domain alami dari G. Yang terakhir yaitu domain alami dari H. Untuk domain alami dari H, kita punya Hx itu adalah perpaduan antara fungsi rasional dan fungsi akar kuadrat. Kenapa? Karena di situ bentuknya adalah 1 per akar 4 min X kuadrat. Nah, di sini berarti dia kalau penyebutnya dia tidak boleh sama dengan, sedangkan akar tadi harus lebih besar sama dengan 0. Artinya kalau tidak boleh sama dengan 0 dan harus lebih besar sama dengan 0, berarti kita ambil irisannya, yaitu dia harus lebih dari 0. Jadi di sini untuk DH-nya adalah sama dengan X elemen bilangan real dengan syarat 4 min X kuadrat harus lebih besar 0, seperti itu. Nah, sama dengan yang tadi, kita bisa memfaktorkan, berarti 2 plus X dan 2 min X harus lebih dari 0. Dengan bantuan garis bilangan real, karena dia di sini lebih dari, maka dia tidak bisa sama dengan, berarti harus bulatan yang berlubang. Berarti ada kemungkinan di sini untuk bulatannya di sini karena 2 plus X, berarti di sini min 2 dan ini 2. Lalu seperti biasa kita cek untuk yang kurang dari, berarti kita ambil saja yang paling gampang, min 3. Min 3 plus 2 min 1 dikali dengan 2 min 3, berarti 2 min 3 adalah 5, sehingga di situ min 1 kali 5 min 5, berarti dia di sini nilainya negatif. Untuk 0 jelas di sini nilainya positif, untuk yang 3 nilainya negatif, sehingga yang kita cari adalah yang ini. Sehingga kita peroleh apa di sini? Berarti domain alami dari H adalah X elemen bilangan real
dengan syarat di sini dia adalah X lebih dari min 2 namun kurang dari 2. Ini adalah domain alami dari H. Jadi seperti itu. Yang kita ingat adalah ketika dia bentuknya adalah fungsi rasional, kemudian fungsi akar kuadrat maupun perpaduan. Selain itu, seperti contoh pertama yang saya berikan, apabila bentuknya ini nanti kita kenal sebagai fungsi linier ya. Kalau linier itu biasanya domainnya adalah bilangan real, karena berapapun nilai dari bilangan real apabila kita masukkan dia memenuhi tidak menyebabkan pembagian dengan 0 dan juga tidak menyebabkan akar dari bilangan negatif. Itu adalah domain alami. Lalu bagaimana dengan daerah asal tak alami? Yaitu di sini apabila kita mendefinisikan domain tersebut. Jadi misalkan dengan contoh fungsi yang sama dengan yang alami tadi, tapi saya sudah mendefinisikan untuk domain untuk fx-nya sama dengan 1/3 min x ini domainnya adalah x lebih besar sama dengan 4. Sedangkan untuk fungsi gx sama dengan akar x kuadrat min 4, syaratnya x-nya atau domainnya harus lebih besar sama dengan min 7 kurang dari min 2. Untuk hx sama dengan 1/akar 4 min x kuadrat, domainnya yaitu x lebih dari min 2 dan kurang dari sama dengan 0. Inilah yang kita sebut sebagai daerah asal tak alami. Oke, sampai di situ dulu untuk pembahasan kita mengenai